Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filatria Putri dari kelas Biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi dari sistem pernafasan. Sistem pernafasan, atau biasa juga dikenal sebagai sistem respirasi, merupakan suatu proses pengambilan oksigen dari udara dan pengeluaran karbon dioksida yang bertujuan untuk memperoleh energi. Dari sistem pernafasan ini terdiri atas dua saluran. Yang pertama, saluran pernapasan pada bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Saluran napas bagian atas terdiri dari hidung, di mana udara yang masuk pada bagian ini akan dihangatkan, disaring, dan dilembabkan. Sedangkan pada saluran nafas pada bagian bawah merupakan tempat pertukaran gas yang terjadi di paru-paru atau lebih tepatnya terjadi di dalam alveolus. Pada sistem pernafasan terdiri dari alat-alat pernafasan yang mana bisa dilihat pada gambar di samping, terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau pulmo. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan saluran udara yang pertama kali dilewati udara dalam sistem respirasi, di mana hidung ini terdiri dari dua lubang yang dipisahkan oleh sekat, yang disebut juga sebagai septum nasalis. Pada hidung terdapat bulu-bulu yang berfungsi untuk menyaring udara, debu, dan kotoran lain yang masuk ke dalam hidung. Lalu yang kedua ada faring. Faring merupakan saluran otot yang terletak tegak lurus antara basis krani atau dasar tengkorak dan vertebrata cervicalis. Faring ini terbagi atas tiga bagian. Yang pertama nasofaring, kedua orofaring, dan yang terakhir laryngofaring. Yang pertama nasofaring. Nasofaring merupakan bagian yang terletak di bawah dasar tengkorak belakang dan atas palatum maut. Yang kedua ada orofaring. Orofaring ini merupakan bagian tengah faring antara palatum burna dan tulang hyoid. Dan yang terakhir ada laryngofaring. Merupakan bagian terendah dari faring dan terletak di belakang faring. Selanjutnya, setelah faring ada laring. Laring ini merupakan pangkal tenggorokan yang berupa saluran udara. Laring memiliki katup yang biasa disebut epiglotis yang selalu terbuka ataupun menutup. Katup epiglotis ini akan menutup jika ada makanan sehingga makanan dapat masuk ke kerongkongan. Laring ini berfungsi untuk membawa udara dari faring ke trakea dan mencegah objek atau benda untuk masuk ke trakea. Selain itu, laring ini mengandung pita suara untuk menghasilkan suara dalam vokalisasi. Lanjut, ada trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan lanjutan dari laring. Terbentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan. Panjangnya sekitar 9-11 cm dan di belakang yang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot-otot polos. Trakea ini berfungsi membawa udara antara faring dan bronkus. Selain itu sebagai filter yang berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang dihidupkan. Lalu ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea kanan dan kiri, di mana percabangan ini disebut juga sebagai karina. Bronkus terdiri atas bronkus kanan dan bronkus kiri yang memiliki fungsi sebagai pembawa udara antara trakea dan bronkiolus. Lalu ada bronkiolus, merupakan cabang cabang dari bronkus segmental. Bronkiolus mengandung submukosa yang memproduksi lendir yang membentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan napas. Selain bronkiolus, percabangan dari bronkus juga terdiri atas bronkiolus terminalis yang merupakan percabangan dari bronkus, dan bronkiolus respiratori yang merupakan cabang dari bronkiolus terminalis. Bronkiolus ini berfungsi untuk mengatur laju aliran udara melalui bronkonstruksi dan bronkondilatasi. Lalu ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru merupakan bagian yang terletak di dalam rongga dada dan dibungkus oleh selaput yang dinamakan pleura. Terletak di dalam rongga dada di atas diafragma yang terdiri dari 3 lobus pada paru-paru kanan dan 2 lobus pada paru-paru kiri.
Pada paru-paru terdapat gelembung-gelembung yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara antara oksigen dengan karbon dioksida. Gelembung-gelembung ini disebut sebagai alveolus. Gelembung alveolus ini terdiri dari sel-sel epitel dan juga sel-sel endotel. Selain alat-alat pernapasan, pada sistem pernapasan juga dibahas mengenai volume dan kapasitas paru-paru. Volume dan kapasitas paru-paru terbagi menjadi 4. Yang pertama, volume komplement atau FK, volume tidal, volume suplemen, dan volume residu. Yang pertama adalah volume komplement. Volume komplement merupakan volume yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah inspirasi biasa, di mana volume ini lebih kurang 1500 cc. Yang kedua ada volume tidal, merupakan volume udara yang masuk ke dalam paru-paru sebagai akibat pernapasan biasa. Volume ini lebih kurang 500 cc. Yang ketiga ada volume suplemen, merupakan volume udara yang masih dapat dihembuskan secara maksimal dari dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume ini lebih kurang 1500 cc. Dan terakhir ada volume residu. Volume residu merupakan volume udara yang tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan respirasi sekuat-kuatnya. Volume ini lebih kurang 1000 cc. Selain volume dan kapasitas paru-paru, juga ada dinamakan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan ini meliputi beberapa faktor, di antara ada umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Yang pertama udah umur. Semakin tua, maka frekuensi akan semakin lemah. Jika umur seseorang sudah dikatakan tua, maka frekuensi pernapasannya akan semakin melemah dibandingkan dengan orang-orang yang masih berumur remaja atau anak-anak. Yang kedua ada jenis kelamin. Pernapasan pada laki-laki lebih cepat dibandingkan wanita. Hal ini dikarenakan aktivitas yang pada laki-laki itu lebih banyak dibandingkan wanita. Lalu ada suhu tubuh. Frekuensi pernapasan berdasarkan suhu tubuh, yaitu jika suhu tubuh menurun, maka frekuensi pernapasannya akan lebih lama, atau juga bisa mengakibatkan kesulitan dalam bernapas. Lalu ada posisi tubuh. Jika posisi tubuh kita sedang beraktivitas, maka frekuensi pernapasannya akan lebih cepat dibandingkan jika posisi tubuh kita ketika tidur. Selain frekuensi pernapasan, volume pernapasan, ataupun alat-alat pernapasan, terdapat juga mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan ini terbagi atas dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada atau juga disebut inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka rongga dada akan terangkat ke atas sehingga volume rongga dada meningkat dan tekanan udara di dalam rongga dada mengecil. Maka udara dari luar tubuh akan masuk ke paru-paru. Lalu ada ekspirasi, di mana jika otot antar tulang rusuk berelaksasi, maka rongga dada akan kembali ke posisi semula sehingga rongga dada mengecil, volume rongga dada menurun, tekanan udara meningkat sehingga udara di dalam paru-paru akan keluar dari tubuh. Berbeda dengan pernapasan dada, pada pernapasan perut, pada proses inspirasi terjadi jika otot diafragma berkontraksi, maka diafragma akan dalam posisi datar, yang mana rongga dada terangkat ke atas, volume udara naik, tekanan udara menurun, sehingga udara luar akan masuk ke dalam paru-paru. Lalu, pada proses ekspirasinya, terjadi jika otot diafragma berelaksasi, maka posisi diafragma akan melengkung ke atas, sehingga mendesak rongga dada. Akibatnya, rongga dada akan mengecil, volume paru-paru menurun, tekanan udara naik, maka udara di dalam paru-paru akan keluar dari tubuh. Mekanisme pernapasan ini dapat dilihat dengan animasi ini. Baiklah, jadi dapat dilihat bagaimana mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut pada animasi berikut.
Ketika seseorang menarik nafas, maka diafragmanya melebar dan otot-otot di sekitar paru-paru berkontraksi. Kontraksi diafragma mengakibatkan otot di sekitar paru-paru tertarik ke bawah dan dengan cara ini, ruang di paru-paru melebar sehingga menyebabkan tekanan udara di paru-paru lebih rendah daripada di atmosfer. Pada keadaan ini, udara secara otomatis mengalir ke paru-paru. Sebaliknya, sewaktu seseorang menghembuskan nafas, diafragmanya berelaksasi dan ruang paru-paru mengecil. Relaksasi paru-paru mengakibatkan otot-otot di sekitar paru-paru berubah kembali ke posisi semula, yaitu melengkung. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar daripada di atmosfer. Secara otomatis pula, udara akan mengalir keluar tubuh. Lalu ada mekanisme pertukaran gas. Mekanisme pertukaran gas ini terjadi ketika alveolus yang terdapat di dalam paru-paru dikelilingi oleh pembuluh darah. Ketika terjadi respirasi, maka udara yang dihirup akan dibawa ke alveolus sehingga terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang ada di alveolus akan diikat oleh hemoglobin yang kemudian akan berdifusi ke pembuluh darah kapiler. Lalu selanjutnya CO2 yang ada di pembuluh darah akan diikat oleh hemoglobin dan dibawa ke alveolus untuk dikeluarkan melalui hidung. Baru setelah O2 itu diikat oleh hemoglobin, maka akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah dan sistem peredaran darah. Untuk lebih jelasnya, maka saya akan menampilkan animasi berikut. Jadi, dari animasi berikut dapat dilihat bagaimana mekanisme pertukaran di dalam alveolus, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sewaktu inspirasi, konsentrasi oksigen dalam paru-paru meningkat dan tekanannya menjadi 100 mm Hg. Hal ini berbeda sama sekali dengan tekanan di dalam pembuluh darah, yaitu 40 mm Hg. Dengan demikian, sesuai dengan prinsip difusi, oksigen akan mengalir secara otomatis ke pembuluh darah. Selanjutnya, hemoglobin di sel darah merah akan mengikat oksigen. Satu molekul hemoglobin dapat mengikat 4 molekul oksigen. Ikatan hemoglobin dengan oksigen disebut oksihemoglobin. Karbon dioksida juga berdifusi tetapi dengan arah yang berbeda, yaitu dari pembuluh darah ke alveolus. Hal ini bisa terjadi karena tekanan karbon dioksida dalam pembuluh darah adalah 45 ml Hg, lebih tinggi daripada di paru-paru, yaitu 40 ml Hg. Dengan demikian, karbon dioksida akan berdifusi dari pembuluh darah ke alveolus untuk selanjutnya dibawa keluar tubuh sewaktu inspirasi. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida tidak hanya terjadi di alveolus, tetapi juga dapat terjadi di jaringan tubuh. Hal ini bisa dilihat dengan animasi berikut sebagai perbandingan dengan animasi yang pertama di mana oksigen dan karbon dioksida ditukar di alveolus. Jadi ketika oksigen dan CO2 ditukar di jaringan tubuh, itu terjadi ketika setelah diikat oleh hemoglobin, aliran darah akan membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Seiring dengan bertambahnya jauhnya perjalanan darah dari paru-paru, maka tekanan oksigen juga semakin berkurang. Hal ini terjadi karena selama perjalanannya, darah mendifusikan oksigen ke jaringan tubuh, bersamaan dengan difusi oksigen. Karbon dioksida juga didifusi dari jaringan ke pembuluh darah. Hanya saja apabila oksigen lebih banyak diikat oleh hemoglobin, maka 75% karbon dioksida dilarutkan oleh plasma darah sebelum mengikuti aliran darah. Pelarutan karbon dioksida di dalam pembuluh darah dilakukan dengan cara berikatan dengan air membentuk ion bikarbonat. Sesampainya di paru-paru, ion bikarbonat diubah kembali menjadi karbon dioksida dan air. Sisanya, sekitar 25% diikat oleh hemoglobin.
Ikatan ini disebut karbaminohemoglobin. Sesampainya di paru-paru, dan ikatan tersebut akan berdifusi ke alveolus. Baiklah, yang terakhir adalah kelainan dalam sistem pernapasan. Ada banyak kelainan dalam sistem pernapasan. Di sini saya akan menyebutkan 3 kelainan dalam sistem pernapasan. Yang pertama, ada hipoksia. Hipoksia merupakan defisiensi oksigen, yaitu kondisi berkurangnya kadar oksigen dibandingkan kadar normal secara fisiologis dalam jaringan dan organ. Yang kedua, ada efisema, merupakan kelainan berupa perluasan dari alveoli. Akibat dari perluasan alveoli ini mengakibatkan menggelembungnya paru-paru. Yang ketiga, ada laringitis. Laringitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada daerah laring dan trakea. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai sistem pernapasan secara anatomi dan fisiologinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum